Polda Nusa Tenggara Barat menggelar seleksi anggota Polri yang ketat, menguji fisik dan mental para calon dengan menjunjung tinggi prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau disingkat BETAH. Proses seleksi ini tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik, tetapi juga pada integritas para peserta, guna mencetak calon bayangkara yang profesional dan dipercayai masyarakat. Selamat siang, bersama saya Bribtu Agatha. Saat ini saya sedang berada di gelanggang olahraga Turide Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam rangka uji kesemaptaan jasmani penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2025 Polda Nusa Tenggara Barat. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sedang bersama dengan Kabag Watpers Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Mohon izin, Komandan, terkait dengan tes kesemaptaan jasmani kali ini, apa saja tes yang diujikan atau latihan fisik apa saja yang diujikan, Komandan? Baik, terima kasih. Jadi untuk tes kesemaptaan jasmani yang kita laksanakan pada penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2025 ini, yaitu terdiri dari uji kesemaptaan A, yaitu berupa lari 12 menit, kemudian kesemaptaan B yang terdiri dari pull up untuk pria dan chaining untuk wanita, kemudian ada sit up, push up, dan lari atau angka 8 atau shuttle run. Kemudian ada kesemapatan C yaitu renang. Dan terakhir di D itu ada antropometri yang kita laksanakan. Mungkin itu item tes yang kita laksanakan pada uji kesemaptaan hari. Baik, Komandan, terkait dengan prinsip BETAH, dengan transparansi, ini bagaimana pelaksanaannya? Dan apabila ada peserta seleksi yang kurang puas atau merasa dirugikan, bagaimana mekanismenya, Komandan? Baik, jadi untuk transparansi pelaksanaan kita dalam ujian kesemaptaan ini, pada pelaksanaan ujian kesemaptaan, kita melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal yaitu terdiri dari Wasda, kemudian dari eksternal kita diawasi dari LSM, dan kita juga melibatkan dari Universitas Bumi Gora. Kemudian untuk transparansi juga ya, setiap item tes tentunya selesai tes ujian kesemaptaan, setiap itemnya itu para peserta akan diberikan waktu atau kesempatan untuk melihat hasil sebelum membubuhkan paraf atau tanda tangan. Jadi apabila pada saat mereka melihat hasil yang ditunjukkan oleh panitia ada perbedaan atau mereka mengajukan komplain, nanti dipersilahkan. Itu dengan melibatkan dari pengawas eksternal, internal. Apabila itu ada komplain, nanti kita akan bukakan rekaman CCTV. Karena di setiap item tes, kita sudah pasang CCTV untuk merekam seluruh rangkaian kegiatan. Jadi apabila ada komplain, ada kesalahan hitung, mungkin mereka menganggap, nanti kita bisa tunjukkan dengan disaksikan dari pengawas internal, eksternal, nanti nilai yang sebenarnya seperti apa. Apabila memang ada koreksi atau kesalahan dari panitia, langsung dikoreksi pada saat itu juga. Tetapi apabila ternyata dari pihak pesertanya yang salah mengingat atau salah menghitung, mungkin itu tetap akan ditunjukkan dan apa yang dilihat bersama-sama itulah hasilnya. Kemudian setelah semuanya bisa clear, yaitu para peserta akan disuruh atau diperintahkan untuk memparaf menandatangani. Mungkin itu sebagai bentuk transparansi kita dalam penerimaan ini, sehingga hasil yang kita dapatkan betul-betul berdasarkan kemampuan para peserta. Baik, Komandan, untuk pesannya bagi peserta seleksi ataupun bagi calon peserta seleksi yang akan mengikuti tes rekrutmen anggota Polri tahun ini maupun tahun berikutnya, agar tetap percaya diri dan siap untuk mengikuti seleksi anggota Polri maupun biar tidak tergoda dengan iming-iming dengan kelulusan instan, Komandan. Mohon izin. Baik, ya memang kita tetap menerapkan prinsip BETAH ya. BETAH bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kemudian bagi adik-adik yang mungkin pada saat penerimaan tahun 2025 ini tidak lulus, maupun bagi para peserta nantinya yang akan mendaftar di tahun berikutnya, kita harus mempersiapkan diri. Namanya juga latihan fisik atau kesemaptaan jasmani ini adalah kegiatan fisik yang perlu latihan. Tidak bisa instan. Sekarang tes, hari ini latihan langsung bisa. Karena ini adalah kemampuan fisik, perlunya latihan yang butuh waktu panjang. Untuk latihan bisa melihat atau mengikuti yang ada petunjuk-petunjuk yang ada di media sosial. Mungkin di YouTube banyak. Tetapi apabila mau mencari yang profesional, juga silakan. Nanti di luar banyak atlet yang bisa membantu untuk melatih secara profesional
maupun apabila mau melatih secara mandiri, tetapi biar lebih terarah, bisa meminta petunjuk kepada Biro SDM khususnya di Watpes atau ke Bag SDM di masing-masing Polres untuk menanyakan seperti apa item-item tes yang akan dilaksanakan dan bagaimana target-target yang harus dicapai untuk memperoleh nilai yang maksimal. Bisa juga apabila mungkin adik-adik ada yang di kampung, di desa, jauh dari Polres, bisa menghubungi para babin yang ada di desa. Dan lewat babin bisa nanti menanyakan, dari babin bisa mungkin mengkoordinasikan dengan Babandrim yang ada di masing-masing Polres untuk bisa menanyakan, memberikan arahan terkait persiapan. Di samping juga kecamatan juga kan masih ada kesehatan, psikologi, ataupun yang siapa. Mungkin itu tips-tips yang bisa kita sampaikan untuk adik-adik bisa mendapatkan nilai paksaan. Baik, terima kasih Komandan. Sobat Polri, tes kesemaptaan jasmani merupakan awal dari perjalanan panjang untuk menjadi seorang bayangkara sejati. Tetap percaya diri, jaga integritas, dan percaya diri. Demikian yang dapat kami informasikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Bribtu Agatha, salam presisi. Salam presisi.